إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا إلهي يا إلهي يا إلهي الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي يا إلهي يا إلهي يا إلهي الله الله يا الله الله يا الله الله يا إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بذنوبي وقد دعاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بذنوبي وقد دعاك يا إلهي يا إلهي يا إلهي الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تطرد فمن يرجو
سواك يا إلهي الله الله يا الله الله يا الله الله يا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Izinkan saya, Fayana Daviani, dari kelas 11 IPA 2, berbagi kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Pada suatu hari, malaikat maut Israil yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris, meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah mengizinkan. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja, dia adalah malaikat Israil yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israil, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israil menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israil." Malaikat Israil, "Kaukah itu sang penjabut nyawa?" Malaikat Israil menjawab, "Benar ya Idris. Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israil menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat Israil, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau mengaku ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israil menjawab, "Tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Wahai Israil, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan saya minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israil menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi. Dan malaikat Israil pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israil menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Pada kesempatan yang lain, ketika Nabi Idris dan malaikat Israil bertemu untuk beribadah bersama, Nabi Idris mengajukan permintaan unik. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israil?" tanya Nabi Idris alaihi salam.
Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi kebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. "Tuan, bolehkah tinggal di sini setelah kiamat nanti? Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya," ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Saya ingin terus beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang pernah mengalami kematian lalu dihidupkan kembali, dan juga pernah melihat surga dan neraka saat hidupnya untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya. Tentu saja untuk dilakukan agar hidup lebih baik. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan apabila terdapat kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga Ramadan kita penuh dengan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.